Jadi selama kami belum melihat ijazah aslinya, saya nyatakan ijazah aslinya tidak ada, Bang Karni. Roy Suryo mempermalukan pembela Jokowi. Mereka adalah Sylvester dan Andi Aswan. Ketika Roy Suryo menguliti pembuatan skripsi Jokowi, terlihat gestur tubuh dan ekspresi dari Sylvester dan Andi Aswan seperti gelisah, bahkan panik tidak karuan. Karena mereka berdua tahu bahwa Roy Suryo adalah ahli dalam bidang hal seperti ini. Sepanjang Roy Suryo mengungkap kebohongan dan kejanggalan pada ijazah Jokowi, mereka berdua tidak mampu membantah sepatah kata pun. Bahkan sepertinya mereka mulai percaya bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu. Ya nggak tahu, tanya. Sylvester mengambil ponselnya seperti mengontak seseorang untuk minta bantuan. Mari kita lihat cuplikan Roy Suryo mengungkap fakta dan menjelaskan secara detail bahwa ada kejanggalan dan kebohongan di balik ijazah Jokowi. Nah, yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laserjet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni. Kemudian di nama saya terus Karni Iljaz. Gitu. Mau tanda tangan gak Pak Karni? Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu. Dan dia dengan setengah kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Menariknya tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Gak ada bulan, gak ada tahun. Ini tahun berapa? Lanjut berikutnya, lucu sekali. Ini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut. Boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah, ini ketikan manual, ketikan kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap Pak Kan, uap manusia. Jadi di sini tertulis Profesor, tadinya di depannya Profesor, di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon, langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya Profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan. Saya Profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi dokter ini gimana? Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Ada 2 kali dia menyebut tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kaspujo itu galak sekali gitu. Nama satu pun nama Pak Kaspujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Ada seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini, lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo, jadi Pak Nardi memang sudah ditulis Profesor, tapi Pak Ahmad Sumitro nggak ada. Lanjut, skripsi itu harus diuji terlebih dahulu. Ada yang namanya harusnya lembar pengujian, dan itu ada tanda tangan dosen penguji harusnya. Di sini nggak ada. Di skripsinya yang disebut tulisan Joko Widodo ini nggak ada lembar pengujian. Berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Atau siapa penguji nggak ada. Lanjut, next. Dan kemudian ketika kita lanjutkan, dan ini saya pertanyakan pada saat pertemuan tanggal 15 April kemarin di Universitas Gadjah Mada di ruang 109. Ya. Agak kaget ya UGM karena di situ nggak ada lembar pengujian. Lucunya, kemudian ada salah satu temennya menunjukkan, punya saya ada mas. Oke, punya temennya tuh milik Pak Saminuddin Bahrori Tau namanya. Dan itu ada, nanti saya tunjukkan. Mungkin langsung ke lembar pengujian saja biar cepat. Terus yang ada. Nah ini, dia menunjukkan ini. Ternyata juga tidak ada tanda tangannya. Alasannya kami yang kumpulkan itu aslinya ada kok mas, gitu dia bilang gitu.
Tapi yang dikumpulkan kan ini, yang di Semangat Kampus yang ini. Dan kalau skripsinya kayak gini, saya sangat terpukul. Kalau UGM meluluskan skripsi Ada. ini sangat-sangat mencemarkan nama baik UGM harusnya. Kok bisa UGM kualitasnya seperti ini Bang Kani? Kalau skripsinya seperti ini Bang Kani, maka kalau dia sampai muncul ijazah, yang kemudian itu sekarang ribut, ya sangat dipertanyakan kualitas ijazahnya. Kok bisa dengan skripsi kayak gini muncul ijazah? Habis, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Itu. Nah, jadi ini sekali lagi sehubungan dengan pasal 160 yang katanya dituduhkan. Apakah fakta-fakta ini fakta 99,9% asli kalau ini karena kita pegang. Apakah ini disebut merupakan hal yang kemudian membuat masyarakat gaduh atau membuat penghinaan kepada masyarakat? Ini justru saya yang terhina Pak Karni. Harusnya saya yang lapor dia dong. Gitu. Karena kami mahasiswa UGM terhina dengan adanya ini. Kok malah dibalik? Kok malah skripsi yang katanya penghinaan, dikatakan kami menghina itu, berempat kami menghina itu, kok ada yang muncul. Jadi artinya itu Pak Karni. Itu mungkin sebagai pembuka dulu. Kalau ditanyakan, kenapa saya nggak ngulas atau belum menyebut soal ijazahnya. Universitas Gadjah Mada kemarin memang menyatakan tidak bisa menunjukkan ijazahnya, karena ijazahnya itu dipegang oleh yang bersangkutan. Oke, kami hormati Bang Karni. Maka di antara 4 itu Pak Rizal Fadilah lah yang berangkat ke Solo, Pak Rismon juga berangkat ke Solo, ingin lihat ijazahnya. Tapi apa yang terjadi Pak Karni? Kita tahu semua, ijazah itu tidak disampaikan oleh yang bersangkutan dengan alasan saya hanya mau menyampaikan di depan pengadilan. Lucunya Bang Karni, sebelumnya malah justru disampaikan ke depan 11 wartawan yang ada. Salah satunya dari Liputan 6 gitu yang dia bikin testimoni. Dan wartawan itu tidak boleh memotret Bang Karni. Tidak boleh mengabadikan, bahkan dilucuti dulu. Jadi menurut saya ini kan aneh gitu di era teknologi multimedia sekarang kok wartawan kok malah ditutupi aksesnya. Jadi selama kami belum melihat ijazah aslinya, saya nyatakan ijazah aslinya tidak ada. Bang. Nah, bagaimana pemirsa semua? Apakah Anda berada di kubu Roy Suryo dan kubu Sylvester dan Andi Aswan atau pembela Jokowi? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.